yang di sana. Iya kamu. Kamu tahu nggak sih kalau budaya Indonesia itu mulai tertinggalkan karena globalisasi? Kalau belum tahu, yuk simak bareng-bareng. Tapi sebelum itu, aku mau kenalin kamu sama anggota kelompokku. Pertama, aku sendiri di sini Clara Sivi Tiara Hati. Terus ada aku Theodor Cinatrio Ade Krisma Putra. Ada aku Michael Bagas Prasetya. Dan terakhir, aku Jovita Albisa Kristi. Kami dari SMP Regina Paci Surakarta. Judul yang kita ambil untuk video kali ini adalah dulunya dipertahankan, sekarang harus dilestarikan. Maksud kita di sini yaitu budaya, bukan hanya sekedar budaya lokal saja, tapi nilai dan aspek dari budaya lokal itu sendiri. Contohnya, nilai gotong royong, sikap kekeluargaan, nilai kebersamaan, dan musyawarah, serta banyak lagi. Tadi teman aku sempat mention tentang globalisasi. Sebenarnya globalisasi apa sih? Jadi globalisasi adalah sebuah proses masuknya ilmu pengetahuan dan kebudayaan ke lingkup dunia. Setiap globalisasi akan berpengaruh pada masyarakat dalam menyikapi perkembangan budaya lokal yang ada. Lalu, apakah kamu akan memilih untuk mempertahankannya atau justru disisihkan? Kehadiran globalisasi memberikan dampak positif dalam perkembangan budaya lokal. Meskipun globalisasi memberikan pengaruh positif, tetap ada pula dampak negatifnya. Antara lain, terancam lunturnya nilai budaya lokal. Masyarakat lebih tertarik untuk menyerap budaya asing yang masuk dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Budaya asing dianggap lebih modern dan menyenangkan daripada budaya lokal. Dampak negatif lainnya adalah masyarakat menjadi lebih bersifat individualis, sehingga rasa solidaritas dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar menjadi berkurang. Dengan adanya globalisasi juga menyebabkan rasa cinta tanah air, cinta budaya mulai berkurang. Dalam perkembangannya, globalisasi dapat menimbulkan berbagai masalah dalam bidang sosial dan kebudayaan. Misalnya, hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, hilangnya nilai-nilai kebudayaan. Kemudian, berubahnya kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari menjadi kebarat-baratan. Hal-hal inilah yang nantinya lama-kelamaan akan menghilangkan rasa cinta tanah air pada bangsa Indonesia. Sikap cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap orang. Hal ini penting dimiliki untuk membela, menjaga, dan melindungi tanah air. Pentingnya menanamkan rasa cinta tanah air, cinta budaya juga dapat menumbuhkan rasa cinta dan melestarikan adat budaya dan alam yang dimiliki oleh negara ini. Nah, kamu tahu nggak sih bagaimana globalisasi ini bisa terjadi? Globalisasi terjadi dimulai dari adanya kemajuan di bidang teknologi informasi yang kemudian menyebar ke seluruh bagian dunia. Pengertian teknologi sendiri adalah metode ilmiah atau cara untuk mencapai tujuan kehidupan yang diperlukan untuk kenyamanan dan kelangsungan hidup masyarakat. Teknologi digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia berinteraksi dengan sesama, dengan media dan muatannya, atau hal lainnya yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Sebagai contoh yang pertama, yaitu dahulu masyarakat menerapkan budaya hiburan, media, dan muatannya. Namun, ketika teknologi digital berkembang di Indonesia, beberapa media seperti televisi yang dapat menampilkan siaran seni tradisional, komputer, permainan, dan apapun yang berkaitan dengan budaya hiburan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari yang bersifat menghibur. Tidak hanya itu, cara berpakaian juga menimbulkan dampak positif yang berpengaruh pada kebudayaan. Sekarang, cara berpakaian yang sedang tren di kalangan anak muda adalah gaya yang lebih modern dan bisa menjangkau berbagai kalangan yang harus disesuaikan dengan pakaian yang layak digunakan di Indonesia. Perkembangan teknologi di masa mendatang sebaiknya mampu meningkatkan kesempatan bagi masyarakat umum untuk ikut serta dalam proses pengumpulan, pembuatan, dan pendistribusian dari informasi media teknologi digital. Kita ada nih salah satu seniman Indonesia yang sangat menginspirasi kita dalam melestarikan budaya Indonesia. Seniman tersebut adalah Woro Mustiko Siwi. Ia adalah wanita seniman yang sangat mencintai budaya seni tradisi sejak kecil. Kecintaan Woro pada seni dimulai dari kesadarannya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Saya sebagai generasi muda bertanggung jawab melestarikan budaya bangsa. Karena itu, saya tertarik menekuni seni supaya tidak diambil negara lain. Begitulah tutur Woro. Ia juga berpesan agar anak-anak di Indonesia lebih mencintai kebudayaan Indonesia daripada budaya asing. Dan untuk mencintai budaya tidak harus langsung menjadi pelaku seni. Anak-anak bisa juga turut mempublikasikan karya-karya kebudayaan bangsa. Walaupun menurutnya, jika ada anak yang mau belajar budaya bangsa tentu itu lebih keren. Woro juga terus menyusun langkah untuk menjadi seniman yang bisa membawa kebudayaan Indonesia
ke tingkat dunia, sehingga warga dunia mengetahui kekayaan budaya Indonesia. Udah semuanya kita jelasin. Kamu udah paham belum? Harusnya udah dong ya. Jadi kesimpulannya, dengan adanya globalisasi, banyak informasi-informasi asing, terutama budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ada dampak dari globalisasi ini bagi Indonesia. Banyak budaya lokal yang mulai tertinggalkan dan terlupakan, sehingga kita harus melestarikannya agar selalu terlestari dan terjaga. Nah, kalau gitu, ayo bareng-bareng melestarikan budaya bangsa. Gak perlu jadi seniman dulu deh. Bisa mulai dengan menyebarluaskan karya-karya bangsa ke media sosial manapun yang kamu punya. Sekian yang bisa aku dan teman-temanku sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kamu ya. Oh ya, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah, subrek channel ini, dan klik kering-kering sampai berwarna abu-abu ya. Terima kasih.